Mengapa isu ini relevan dengan studi keamanan global? Karena ia menyentuh langsung inti dari konsep keamanan kontemporer, transisi dari keamanan negara ke keamanan manusia. Konflik di Afghanistan telah melahirkan ancaman humanitarian yang masif, menjadi epicentrum terorisme global, dan memicu ketidakstabilan kawasan yang dampaknya dirasakan hingga ke berbagai belahan dunia. Memahami Taliban adalah kunci untuk memahami salah satu puzzle terpenting dalam tantangan keamanan abad ke-21. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sejarah panjang Taliban ya. Nah, akar dari kelahiran Taliban ini pada tahun 1904. Taliban lahir di reruntuhan Perang Soviet Afghanistan, berawal dari sekelompok pelajar agama yang biasa juga disebut Talib. Nah, di madrasah di perbatasan Pakistan, mereka dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Nah, Muhammad Ola ini berjanji kepada mereka untuk mengembalikan ketertiban, menerapkan syariah, dan mengusir korup yang ada di sana. Nah, setelah itu mereka bangkit dan berkuasa pada tahun 1996 sampai 2001. Nah, dengan dukungan awal dari elemen Pakistan, Taliban merebut kembali Kabul pada 1906 dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Masa ini dikenal dengan penerapan hukum syariah yang sangat keras dan represif terutama terhadap perempuan. Setelah mereka berkuasa, mereka jatuh kembali pada tahun 2001 sampai 2021 pasca serangan Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada 2001 dengan alasan memerangi Al-Qaeda yang dilindungi Taliban. Rezim Taliban jatuh, tetapi mereka tidak binasa. Mereka melancarkan perang gerilya selama 20 tahun melawan pasukan AS atau NATO. Nah, dan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Barat. Kesempatan Doha dan kembali pada tahun 2020 sampai 2021. Titik balik terjadi pada Februari 2020. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian Doha dengan Taliban. Kesepakatan ini berisi komitmen pasukan AS secara penuh dan imbalan untuk memutus hubungan dengan kelompok teror seperti Al-Qaeda. Nah, mereka pun memenangkan kemenangan akhir pada tahun 2021 bulan Agustus. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk penarikan pasukan AS yang kacau di bawah Presiden Joe Biden. Taliban melancarkan ofensif kilat dan akhirnya menduduki Kabul pada 15 Agustus 2021. Yang disebut kembalilah Sang Emir, memegang kendali penuh atas Afghanistan. Peristiwa ini menandai babak baru yang dramatis dalam sejarah modern, di mana sebuah kelompok bersenjata non-negara berhasil mengalahkan aliansi militer terkuat di dunia dan merebut kembali sebuah negara. The Taliban is building a 285-kilometer long canal across northern Afghanistan to convert 5,500 square kilometers of desert into farmland, generating $500 million in annual revenue and reducing dependence on food imports from Russia, Kazakhstan, Iran, and more. But the canal will siphon water away from the Amu Darya River, which Uzbekistan and Turkmenistan rely on to feed millions downstream, possibly igniting regional conflict
and disrupting a region that the US spent over 20 years trying to stabilize. It could also fuel illegal poppy cultivation, propping up illicit trade and destabilizing factions, and is being built by Afghan fighters with basic machinery and minimal engineering oversight, meaning the canal could potentially leak, collapse, or fail entirely. So, is this Afghanistan's revival or its next crisis? Peran aktor yang terlibat di Taliban ini melibatkan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Pakistan, Qatar, Rusia, dan Tiongkok. Di sini Amerika Serikat memainkan peran sentral sekaligus kontradiktif. Selama 20 tahun, AS adalah kekuatan pendukung utama pemerintah Afghanistan. Namun, melalui kesepakatan Doha dan keputusan penarikan pasukan, AS pada akhirnya membuka jalan bagi kembalinya Taliban ke kekuasaan. Sebuah langkah yang banyak dilihat sebagai upaya keluar dari perang abadi. Kemudian Pakistan. Di sini Pakistan juga sering disebut sebagai aktor di balik layar. Pakistan memiliki hubungan logistik di masa lalu. Peran Pakistan sangat krusial dalam proses diplomasi dan stabilitas kawasan pada pasca 2021. Kemudian Qatar. Di sini Qatar berperan sebagai mediator dan tuan rumah yang netral. Qatar menjadi tempat bagi kantor politik Taliban dalam lokasi perundingan damai yang bersejarah di Doha, menunjukkan peran diplomasi track one dalam politik yang berlarut. Kemudian Rusia dan Tiongkok. Kedua negara adidaya ini mengambil pendekatan pragmatis. Mereka tidak secara resmi mengakui rezim Taliban, tetapi menjaga saluran komunikasi mereka. Mereka tidak secara resmi mengakui Taliban, tetapi menjaga saluran komunikasi terbuka. Kepentingan mereka adalah mencegah penyebaran ekstremisme ke wilayah mereka, seperti Asia Tengah untuk Rusia dan Xinjiang untuk Tiongkok, serta mengeksplorasi potensi ekonomi Afghanistan. Rekomendasi strategis untuk mendorong stabilitas global yaitu dengan mendesak negara-negara ini untuk bersikap kohesif, komunitas internasional, terutama negara-negara berpengaruh, perlu mendorong pemerintahan Taliban yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, dan memutuskan hubungan dengan semua kelompok teror sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan dan bantuan ekonomi. Selain peran negara, terdapat juga peran dari aktor non-negara yang terdiri dari organisasi internasional atau PBB, lembaga swadaya masyarakat LSM, dan media global. Yang pertama ada organisasi internasional, yang dimana organisasi itu familiar dengan disebut PBB, dan organisasi ini memainkan peran ganda. Di satu sisi, mereka memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat penting melalui agensi seperti UNHCR dan WFP untuk menanggulangi krisis di Afghanistan. Di sisi lain, mereka menjadi platform bagi tekanan politik dan diplomatik terhadap Taliban. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat atau biasa dikenal dengan LSM, yang dimana organisasi ini seperti Palang Merah Internasional atau ICRC dan Medicine Sans Frontiers atau MSF yang berada di garis depan, memberikan layanan kesehatan dan bantuan darurat di tengah kondisi yang sangat berbahaya. Mereka adalah penjaga nyawa ketika akses pemerintah terbatas. Dan yang terakhir ada media global. Media ini seperti Al Jazeera yang memiliki peran kunci dalam memberitakan perkembangan di Afghanistan dari dalam,
memberikan suara rakyat Afghanistan, dan mengawasi janji-janji Taliban. Pemberitaan mereka membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan luar negeri di negara-negara. Di masa depan, peran aktor non-negara akan semakin vital. Mereka dapat menjadi jembatan antara rezim Taliban yang terisolasi dengan dunia internasional, memfasilitasi dialog, memantau situasi HAM, dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tetap mengalir kepada masyarakat sipil yang paling membutuhkan. The Breadwinner bukan sekedar film animasi. Ini adalah kisah kuat tentang keberanian yang dibungkus dengan kepedihan dan harapan. Berlatar belakang di Afghanistan yang dikuasai Taliban, film ini mengisahkan Farmana, seorang gadis berusia 17 tahun yang menyamar sebagai anak laki-laki agar bisa menghidupi keluarganya setelah ayahnya dipenjara secara tidak adil. Melalui matanya, kita melihat dunia yang penuh ketakutan, tetapi juga penuh cinta dan ketangguhan yang luar biasa. Sementara Farmana menghadapi bahaya setiap hari, ia juga menceritakan kisah-kisah ajaib, kisah yang menjaga semangatnya tetap hidup dan mengingatkan pada jati dirinya. Film ini adalah penghormatan kepada kekuatan gadis dan perempuan yang menolak untuk dibungkam. Going to the prison will change nothing. If you make trouble like this, your husband will be punished severely for your insolence. And if I find you out here again by yourself, I will arrest you. Now go. Fenomena ini merefleksikan dengan jelas bahwa dalam era globalisasi tidak ada konflik yang benar-benar terisolasi. Keamanan kita saling terhubung. Kerjasama bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dibutuhkan pendekatan multilateral yang cerdas, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang gigih dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Fenomena ini merefleksikan dengan jelas bahwa dalam era globalisasi tidak ada konflik yang benar-benar terisolasi. Keamanan kita saling terhubung. Kerjasama global bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dibutuhkan pendekatan multilateral yang cerdas, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang gigih dan komitmen pada nilai-nilai yang berkemanusiaan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, perjalanan Taliban dari kelompok milisi lokal hingga penguasa Afghanistan adalah cerita tentang ketahanan, kegagalan nation building, dan kompleksitas keamanan global. Poin-poin utamanya terdiri dari Taliban berhasil memanfaatkan kelelahan perang Amerika Serikat dan nasionalisme lokal. Kedua, kembalinya mereka menciptakan paradoks keamanan baru, stabilitas domestik semu di bawah rezim represif versus ancaman humanitarian dan terorisme global. Pembahasan ini untuk kalian yang tertarik mendalami dinamika kompleks seperti ini, yang ingin menjadi bagian dari solusi atas tantangan global masa depan, program Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi HIUMM adalah tempat yang tepat untuk memulai. Di sini kami tidak hanya belajar, tetapi juga membentuk pola pikir global yang kritis dan solutif.